dolatan faqulu la raddallahu alaika. Dan jika kalian melihat ada orang mencari sesuatu barang yang hilang di dalam masjid, maka katakanlah, ya, la raddallahu alaika, semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu. Hadis riwayat Tirmizi. Ya, jadi ini penting, Pak, ya. Kadang kita melihat ada orang bertransaksi di dalam masjid. Ya, itu minimal makruh. Ya, sebagian ulama mengharamkan, ya, sebagian ulama lagi memakruhkan. Ya, kalau yang namanya makruh ini kan artinya dibenci. Ya, makruh itu artinya dibenci. Yang benci siapa? Yang benci Allah dan Rasulnya. Ya, jadi nggak boleh kita bertransaksi di masjid. Ya, termasuk bertransaksi online. Ya, tidak harus berdua. Sekarang ini kan ada jual beli online. Ya, transfer misalnya di dalam masjid. Nah, itu masuk bagian transaksi kita kan. Ya, jangan keluar dulu dari masjid kalau mau bertransaksi. Ya, baik itu offline, ya, termasuk juga transaksi secara online, ya, karena itu menjadi bagian dari hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Meskipun sebagian ulama tidak sampai mengharamkan, ya, ada yang memakruhkan, tapi banyak juga yang mengharamkan. Maka harus kita hindari lah. Ya, wa idza ra'aitum man yashuddu fihi dhalatan faqulu la raddallahu alaika. Dan jika kalian melihat orang yang mencari sesuatu yang hilang di dalam masjid, maka katakanlah, ya, semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu. Ya, artinya apa? Kadang kita mendengar ada di dalam masjid itu setelah sholat, katakan, atau sholat Jumat atau apa, itu diumumkan dengan keras di speaker. Ya, jangan, minimal makruh juga itu. Ya, bahkan ada yang mengharamkan. Ya, jumhur atau mayoritas itu memang memakruhkan, tetapi sebagian ulama Syafi'i dan Hanafi mengharamkan, Pak. Ya, mengumumkan barang hilang di masjid. Ya, jadi apa yang bisa kita lakukan kalau ada yang hilang barangnya, ya, kemudian dia mencari, ya, nggak usah diumumkan pakai speaker, nggak usah, nggak boleh, karena itu bisa mengganggu yang sholat, bisa mengganggu yang iktikaf, ya, bisa mengganggu yang sedang baca Quran misalnya, ya. Sambil berbisik-bisik kita bisa mencari, ini barang kalian, ini barangmu. Jadi jangan sampai diumumkan di masjid, atau keluar kita, ya, keluar, atau mau ditulis boleh di papan, ya, diumumkan ada dompet ketinggalan di dalam masjid, gitu ya. Yang punya tolong menghubungi DKM dan seterusnya. Ya, tapi tidak boleh, ya, Nabi melarang. Didoakan oleh Nabi semoga barangnya nggak ditemukan. Jadi ini bagian dari landasan bahwa minimal dimakruhkan, ya. Jadi ini tadi menegaskan bahwa masjid itu sebenarnya dibangun ya untuk aktivitas sholat, untuk aktivitas berzikir. Ya, meskipun pada masa kenabian itu juga digunakan untuk membahas masalah-masalah keumatan, ya, masalah-masalah negara, ya, bukan untuk hal-hal yang remeh-temeh, ya. Karena masjid itu adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah. Jadi ada adab-adab khusus yang telah dituntunkan oleh Rasulullah SAW terhadap masjid, ya. Lalu beliau juga senantiasa memerintahkan untuk menjaga kebersihan masjid, ya. Jadi jangan melakukan hal-hal segala sesuatu yang tidak pantas dilakukan di dalam masjid, yang nggak ada hubungannya, ya, sama sekali dengan tujuan dibangunnya masjid. Itu satu, Pak. Yang kedua, ya, adab di masjid. Nah, ini penting juga, kadang ini terjadi juga di tengah-tengah kita. Ya, larangan untuk memakan makanan yang berbau, ya. Jadi kalau zaman dulu mungkin bawang gitu katakan, karena Nabi mengatakan secara khusus bawang merah atau bawang putih, ya. Tapi kalau sekarang mungkin termasuk jengkol. Nah, ini juga enggak boleh, Pak. Jadi termasuk etika seorang muslim terhadap masjid adalah menjaga ruangan masjid agar senantiasa bersih dan jauh dari bau yang tidak sedap. Ya, bahkan untuk menjaga kenyamanan ruangan masjid, Rasulullah SAW melarang secara khusus orang yang memakan bawang-bawangan untuk memasuki masjid. Karena apa? Bau yang tidak sedap tadi bisa keluar dari mulutnya, dan ketika manusia tidak suka, malaikatnya juga nggak suka. Karena ketika kita sholat, ya, itu malaikat sedang ada di situ untuk di dalam ruangan itu, ya. Ketika ada majelis taklim, ketika ada sholat, gitu, ya.
Nah, kalau ada bau yang tidak sedap, malaikat juga terganggu. Nabi mengatakan ya dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man akala min hadhihi syajarah." Barang siapa makan pohon ini, yakni as-suma, ya, yaitu bawang putih, fala yaqrabanna masajidana, maka janganlah ia mendekati masjid kami. Atau di dalam hadis yang lain disebutkan dari Jabir radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akalal basal wasuma wal kurrasa fala yaqrabana masajidana." Barang siapa makan bawang merah dan bawang putih serta bawang bakung, ya, fala yaqrabanna masjidana, maka janganlah ia mendekati masjid kami. Fa innal malaikah, ya, tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Karena apa? Karena malaikat juga merasa terganggu dengan sesuatu yang juga mengganggu anak Adam. Maksudnya mengganggu manusia yang disebabkan baunya tadi. Ya, hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Kemudian ada satu hadis lagi yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Ibunda Aisyah radhiyallahu an. Beliau juga meriwayatkan sebuah hadis yang berisi anjuran untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan masjid, ya. Jadi beliau mengatakan amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajidi fid duar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar membangun masjid di tempat yang banyak rumahnya. Maksudnya di setiap perkampungan itu minimal ada masjid, ya, ada satu masjid. Wa an tunazzafa wa tutayyaba. Dan beliau juga memerintahkan untuk membersihkan, ya, serta memberikan wewangian di dalam masjid itu. Ya, jadi sunnah Rasulullah SAW. Ya. Jadi selain memerintahkan untuk menjaga kenyamanan masjid, Rasulullah juga mengajarkan untuk tidak meninggikan bangunan masjid. Artinya bersaing dalam bermegah-megahan, ya, di dalam pembangunan masjid atau menghiasi masjid seperti halnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, jadi memang ketika kita seseorang mampu membangun masjid yang besar, ya bagus, ya, untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin, ya. Tetapi kalau kemudian niatnya hanya untuk bermegah-megahan, niatnya untuk bersaing dalam keindahan, nah ini yang dilarang oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma umirtu bitasydidil masajid." Aku tidak diperintahkan untuk meninggikan bangunan masjid. Ya, kemudian beliau juga berkata, "La tuzakhrifunnaha kama zakhrafat al-yahud wan nasara." Ya, sungguh kalian akan menghiasi masjid-masjid kalian sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani menghiasi tempat ibadah mereka. Ya, jadi kalau membangun untuk kebutuhan masyarakat, membangun untuk kebutuhan kaum muslimin dalam jumlah yang besar, ya tidak apa-apa kalau itu memang merupakan suatu kebutuhan, ya. Tetapi niatnya tadi, Pak, niatnya tidak untuk mengalahkan keindahan masjid yang lain. Ya, niatnya tidak untuk mengalahkan kemegahan masjid yang lain. Jadi kembali kepada niat. Ya, innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu itu tergantung niatnya. Ya, termasuk ini mungkin yang perlu saya sampaikan juga, ya. Ya, suara-suara menguap yang tidak yang kurang adabnya gitu, ya. Jadi itu juga bahkan sebagian ulama mengatakan itu bisa membatalkan sholat, Pak. Kalau menguapnya terlalu mengada-ada gitu, ya. Saya kira itu bisa ditahan, ya. Menguap bisa ditahan dengan punggung tangan kiri, gitu, supaya tidak mengeluarkan suara. Ya. Iya. Ya, kalau batuk kan nggak bisa ditahan, Pak. Sulit ditahan. Ya, tapi tetap harus ditutup. Adabnya begitu, tetap harus ditutup. Ya. Supaya tidak mengeluarkan suara yang terlalu keras